Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Fatihullah. Pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita. Kalau kemarin kita itu membahas hijrah walaupun tidak begitu tuntas, sekarang kita akan membahas tentang perang pertama kali kaum muslimin, yaitu perang Badar Kubra. Karena perang Badar ini banyak peristiwanya, maka akan kami bagi beberapa waktu penyampaiannya. Maksudnya mungkin perang Badar ini akan kami sampaikan 2 atau 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama kali ini, Khatifullah, perang Badar itu dimulai dari Rasulullah memerintahkan sekelompok kecil untuk ngamat-ngamati dan mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang mau ke Sam, ya, atau pulang dari Sam. Ya, tapi setelah Abu Sufyan itu mendengar kabar bahwa pasukannya dicegat pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia memutar lewat jalur yang lainnya hingga dia selamat sampai di Mekah. Tetapi apakah orang-orang Mekah yang sudah mempersiapkan diri, sudah menggalang dana, sudah menggalang orang, ya lalu berhenti ketika Abu Sufyan selamat? Maka tekad Abu Jahal yang seorang pemimpinnya saat itu mengatakan, kita tidak akan berhenti sampai di Badar. Maka dengan berbagai macam permainan-permainan yang menggembirakan mereka, menggunjangkan mereka dengan tari-tarian, dia tetap berangkat menuju ke Badar. Nah, saat itu di pasukan Rasulullah, ya, yang hanya sedikit gitu ya, sekitar 300-an, itu ditanya oleh Rasulullah, ya, al-ir awin nafir, ya, kamu ini mau harta perniagaan atau peperangan? Sebagian para sahabat saat itu karena memang maksud keluarnya itu dalam rangka mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, maka dia jawabnya al-ir, ya, pasukan dagang. Kalau dagangnya sudah enggak ada, ya kita pulang, selesai. Ya, sebagian sahabat ya mengatakan seperti itu sampai ketika Rasulullah bertanya 3 kali, ya, kepada para sahabat, dan akhirnya Abu Bakar mengatakan, an-nafir ya Rasulullah, kita ingin berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu kaum muslimin yang sebetulnya persiapannya bukan persiapan perang, ya, persiapannya sekedar mencegat barang dagangan. Ya, persenjataannya juga persenjataan sebagaimana orang yang sedang mencegat barang dagangan. Dia tidak membawa perlengkapan senjataan perang yang luar biasa. Tapi saat itu Allah memaksa kaum muslimin hari itu berperang. Ya, siap atau tidak siap, ya, setelah Abu Bakar mengatakan an-nafir, ya, kita ini berperang, ya, maka dengan segala persiapan yang ada, kaum muslimin mencoba untuk mengalihkan niatannya,
ya, agar dia itu tetap bisa berbuat ikhlas, maka saat itu siaplah kaum muslimin beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah saat itu Rasulullah dibangunkan setelah sampai di Badar, dia dibangunkan kemah oleh beberapa sahabat agar Rasulullah di situ. Ya. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sangat panjang lebar. Saking panjangnya itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah cukup, ya Rasulullah cukup, ya Rasulullah cukup. Ya, doa agar dia dimenangkan. Ya, terus sambil dalam berbagai macam peristiwa Rasulullah pernah mengatakan orang ini akan meninggal di sana, orang ini akan meninggal di sana dan seterusnya. Dan ternyata hasilnya benar, orang-orang itu akan meninggal di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terjadilah akhirnya peperangan yang luar biasa. Ya, peperangan yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin, ya, membawa akidahnya, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya ya hampir 3 kali lipat. Ya, kalau nggak salah kaum musyrikin itu sekitar 1.000, sedangkan kaum muslimin sekitar 300-an. Ya, sangat sedikit. Maka Rasulullah sangat berdoa saat itu dengan doa yang sangat, ya, maka dengan kekuatan dari Allah SWT, karena itu dibantu juga oleh Allah SWT dengan malaikat-malaikat yang turun, ya, yang jumlahnya hampir sekitar 5.000-an. Jadi cukup besar sebetulnya. Ya. Sehingga akhirnya perang Badar dimenangkan kaum muslimin. Ya, sebagian kaum kafir ditawan dan sebagian lagi bisa lepas pulang ke Makkah. Ya, ikhwatifillah. Nah, memang perang Badar ini membawa beberapa pelajaran buat kita. Ya. Yang pertama adalah ikhwatifillah, niatan itu kadang-kadang bisa dirubah. Ya, sebagaimana niatan awal pasukan Rasulullah itu mencegat pasukannya Abu Sufyan yang membawa harta dagangan dari Syam menuju Mekah. Ya. Tetapi karena sudah Abu Sufyan sudah selamat, ya, Abu Sufyan maunya sia-sia, sudahlah jangan diterusin. Tetapi Abu Jahal yang memiliki kekerasan hati yang semacam itu, dia ingin meneruskan peperangan itu sampai, karena dia merasa pasukannya lebih besar, persiapan perangnya lebih baik. Ya. Dan Rasulullah ya tadi, dengan gambaran semacam itu, maka dia harus berperang dengan apa adanya. Ya, bayangkan, ya, berperang kepada musuh yang telah siap untuk berperang dengan kaum muslimin yang sebetulnya berawal tidak siap untuk berperang. Ya, inilah yang menjadikan kaum muslimin itu ketika mendapatkan kemenangan menjadi kemenangan yang luar biasa. Ya, kemenangan yang luar biasa. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil pelajaran sebetulnya adalah kenapa sih kaum muslimin harus mencegat pasukan dagang Abu Sufyan? Karena pertimbangan Rasulullah SAW, barang-barang kaum muslimin yang ditinggal hijrah dari Mekah ke Madinah itu banyak yang sudah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kalau kita minta langsung tentunya itu tidak akan dikasihkan. Oleh karenanya dengan cara mencegat harta perniagaan itu luar biasa sebetulnya. Tapi Allah berkehendak lain, ya, bahwa pasukan dagang yang dipimpin Abu Sufyan itu selamat, sedangkan Abu Jahal yang terus memobilisir ingin membela pasukan dagang. Setelah pasukan dagangnya selamat,
dia meneruskan perjalanan sampai ke Badar untuk menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, dalam peristiwa itu, Rasulullah juga memulangkan beberapa orang. Salah satunya adalah Barok, ya, dan Ibnu Umar karena dirasa masih kecil. Ya, kamu tidak usah ikut perang karena kamu masih kecil. Ya. Nah, dalam perang Badar itu Rasulullah merasakan beban yang sangat berat sekali. Ya. Beratnya apa ya tadi? Ketanggungan, karena itu merupakan perang yang pertama. Kalau andaikan, bahkan salah satu kalimat Rasulullah itu begini, ya Allah, kalau hari ini engkau tidak peduli terhadap kami, maka siapa lagi yang akan menyembah engkau? Ya gampangnya memang kalau sampai Rasulullah saat itu kok kalah, ya maka ceritanya akan lain. Nah, maka Allah memenangkan pasukan Badar yang jumlahnya lebih kecil daripada pasukan kafir Quraisy yang sekitar 1000. Nah, Allah menurunkan beberapa ayat yang terkait dengan pasukan-pasukannya Abu Sufyan itu. Ya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wari'a annas wa sudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna mukhita. Ya, yang artinya kurang lebih Allah, janganlah kamu sebagaimana orang yang keluar dari kampung-kampung mereka dengan sombong. Ya. Dengan angkuh, dengan ingin dipuji, ya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Jadi Allah menceritakan bahwa memang orang-orang kafir itu dengan sombongnya, ya ini pasukannya Abu Jahal, ya tadi saya karena dia membawa beberapa perempuan, maka dengan membawa alat-alat nyanyian, dia bernyanyi sepanjang jalan, ya dengan sombong, ya maka Allah memerintahkan agar kaum muslimin jangan seperti mereka, ya. Lalu ya. Setelah perang Badar itu terjadi, gitu ya, dan akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, gitu ya. Maka kaum muslimin kan mendapatkan salah satunya adalah para tawanan perang itu, ya. Nah, saat itu ketika Rasulullah bermusyawarah, tawanan perang itu hendaknya kita apakan? Ya, sebagian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, dia suruh ini aja bayar tanggungan, ya, bayar jaminan, gitu ya. Ya, yang lain Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, buat pasukan-pasukan kaum Badar yang memiliki pengetahuan, ya, agar dia mengajarkan kepada kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Nah, salah satu pendapat yang menonjol adalah pendapatnya Umar bin Khattab yang mengatakan, ya Rasulullah, gitu ya, izinkan kami untuk memenggal tawanan perang itu semuanya. Setelah beberapa lama, ya, akhirnya turun ayat yang membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab. Ya, pendapatnya Abu Bakar saat itu yang agak lunak, ya, itu ternyata diputus oleh Allah untuk tidak menggunakan pendapatnya Abu Bakar, termasuk pendapatnya Rasulullah. Maka
Allah membenarkan pendapatnya Abu Bakar karena di awal-awal perang itu orang memang seperti itu, ya, saling membunuh, ya, untuk memutus pembelaan mereka terhadap ideologi yang mereka miliki. Ada sebagian dari tawanan perang itu kalau tidak ada jaminan, tidak ada yang membawa jaminan, maka dia akan dibunuh, ya. Ya, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 7 sampai ayat 8. Wa'id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukah takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatih wa yaqta'a dabirul kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Namun Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Jadi peristiwa ini merupakan komentar ketika yang datang kok ternyata pasukan perang. Bukan pasukannya Abu Sufyan yang membawa perbekalan ekonomi gitu ya. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kaum muslimin saat itu gitu ya. Tapi memang Allah ingin membenarkan dengan ayat-ayatnya itu ya. Maka Allah itu menurunkan beberapa malaikat itu sebetulnya ya yang cukup banyak dan memang tidak mengerti malaikat itu caranya membunuh. Maka Allah pun juga mengajari mereka dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Nah saat itu Fatiflah, ya, ini masih terkait ketika bermusyawarah ya bermusyawarah apakah kita ini al-ir awinafir tadi ya, apakah kita ini mengharapkan harta perniagaan atau peperangan, karena memang Allah menjanjikan salah satu di antara keduanya itu akan menjadi hakmu gitu ya. Setelah kaum muslimin mendengarkan kata-kata yang disampaikan Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq berdiri ya, yang mengatakan awalnya kan sebagian besar kaum muslimin mengatakan al-ir. Ya kita harta perniagaan dong, karena memang yang kita cari itu kalau memang itu sudah selamat ya nanti pada lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Nah, tetapi Abu Bakar ya mengatakan ya kita hadapi itu, dan itulah yang digunakan oleh Allah untuk membenarkan ayat-ayatnya. Ya ayat-ayat Allah itu gitu ya. Nah kan tetapi Rasulullah saat itu tidak langsung berperang begitu. Dia ingin mendengarkan salah satu komponen kaum Ansor. Bagaimana pendapatnya ketika mereka itu diajak untuk berperang, ya. Karena saat itu para orang Ansor itu telah berbaiat kepada Rasulullah. Ya. Ya, baiatnya adalah untuk melindungi Rasul ketika berada di Madinah. Nah, ini kan berada di Badar. Ya. Apakah ini termasuk? Maka salah satu di antara kaum Ansor mengatakan, ya Rasulullah,
ya, kami tidak ingin mengatakan sebagaimana umat Nabi Musa yang mengatakan berperanglah kamu, saya tak duduk-duduk saja. Tapi kami akan mengatakan berperanglah kamu, saya akan mengikutinya. Ya, dan seterusnya. Nah, setelah ada kesepakatan kaum muslimin bahwa kita sepakat untuk berperang walaupun dengan persenjataan yang sangat minim, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengutus beberapa utusan, ya, yang intinya untuk mengetahui jumlah, ya, tepatnya jumlah mereka berapa, ya, sehingga saat itu karena diketahui bahwa mereka itu tiap hari menyembelih hampir 9 atau 10 kambing atau 10 unta gitu ya. Ini menandakan sekitar 1000-an pasukan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Jadi tentunya akan menambah dramatisnya perang Badar. Saking dramatisnya itu, maka ya itu tadi Rasulullah memohon kepada Allah dengan kesungguhan yang luar biasa. Ya, memohon kepada Allah dengan kesungguhan yang luar biasa, ya, sampai jubahnya itu sorbannya itu hampir jatuh, ya, lalu diluruskan, dibetulkan lagi oleh Abu Bakar, dan sambil Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah cukuplah, cukup gitu ya. Nah, Fatihullah, ketika saat itu belum sampai ke Badar, maka salah seorang sahabat yang bernama Khubab bin Mundir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini datang dari Allah atau keputusan Rasul sendiri gitu ya. Maksudnya kalau datang dari Allah sudah berarti apapun keadaannya inilah yang harus kita alami. Tapi kalau itu pendapatnya Rasul, maka saya berpendapat ya Rasulullah, ya, kita akan maju sedikit yang berat, yang ada airnya, ya. Maka saat itu Khubab menyarankan, wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini, lebih baik pindahkan semua pasukan ke tempat yang lebih dekat dengan mata air. Dan betul, ya, setelah maju kita menguasai mata air itu, ya. Nah, setelah itu terjadilah ya sudah tadi peperangan yang luar biasa, ya, peperangan yang luar biasa yang saat itu kaum muslimin jumlahnya sekitar 300-an, ya, dan orang-orang kafir Quraisy dengan jumlah sekitar 1000-an. Dan memang ini menjadi pertanda bahwa memang peperangan kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy itu selalu begini, ya, selalu dalam komposisi lahiriah kaum mukminin itu tampak kurang, serba berkekurangan. Ya, orang kafir itu tampak punya kelebihan orang, kelebihan pasukan, kelebihan teori dan seterusnya. Ya. Tapi memang ya begitu, kalau Allah ingin memenangkan agamanya, ya tetap juga bahwa yang 300 itu akhirnya bisa menang. Ya. Nah, ada peristiwa yang menarik saat sebelum terjadi peperangan, yaitu yang digambarkan oleh Allah surat Al-Anfal ayat 11. Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam. Ya, ingatlah, ya, ketika Allah menjadikan kamu tuh jadi ngantuk,
Ya, menghadapi peperangan yang luar biasa kayak begitu kok ngantuk begitu ya. Ya. Sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit ya, yang terus ya, untuk mensucikan kamu. Dengan hujan itu menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu tersebut. Nah, itulah watifillah. Memang banyak peristiwa yang akhirnya menguntungkan kaum muslimin saat itu. Ya. Nah, lalu ada beberapa ayat yang mengingatkan kita agar kita diperintahkan oleh Allah, apabila kita bertemu dengan sekelompok musuh, kita jangan lari. Ya, jangan lari, tapi kita hadapi dengan keteguhan, ya, dengan kesabaran. Ya, insya Allah dengan keteguhan dan kesabaran itu Allah akan menggantikan kekuatan yang luar biasa. Ya, salah satu di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu fadhkurullah. Jadi kalau kamu itu berjumpa dengan sekelompok musuh, ya, maka bersikap teguhlah kamu. Ya, jangan panik, ya, jangan mundur, jangan lari. Ya, sambil kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Ya, dan taatlah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Ya, jadi kalau dalam peperangan itu apa kata komando, itulah yang harus antum jalankan. Walaupun mungkin kita merasa memiliki sesuatu yang lebih berharga, ya, jangan kita berinisiatif sendiri ketika memang dalam peperangan. Ya, kalau memang kita memang sempat menyampaikan itu kepada pimpinan-pimpinan, para komandan-komandan perang, silahkan. Tetapi kalau memang tidak sempat, ya sudah, kita ikuti saja kesepakatan yang telah diambil oleh para pimpinan-pimpinan, komandan-komandan perang tersebut, begitu ya. Nah, itulah watifillah bahwa Al-Quran akhirnya ya tadi mengingatkan agar kita itu tidak boleh lari. Nah, saat itu memang watifillah orang munafik belum kelihatan. Makanya tidak ada yang kelihatan pulang dan seterusnya. Berbeda dengan perang Uhud. Perang Uhud itu kan pasukan Islam sekitar 1000-an. Ya, tapi 300-an mental pulang. Inilah orang-orang munafik kalau itu. Nah, saat itu dalam perang Badar ya belum terjadi ya keadaan orang-orang munafik di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Rasulullah saat itu memang bisa mengatur para pasukannya tadi ya dengan ayat, mengatur dengan strategi yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya, mamanya yang depan itu siapa saja, yang nomor 2 di belakangnya itu siapa saja, itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan memang dalam ini karena memang peperangan pertama ya, ini karena akan membuat satu ya tadi ketegangan yang khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ketegangan yang dialami oleh kaum muslimin karena ini merupakan peperangan yang pertama. Maka beberapa ayat yang terkait dengan
anjuran agar kita itu berperang di jalan Allah, ya itu selalu bermunculan, ya selalu bermunculan agar kita itu punya keberanian untuk mengorbankan jiwa dan raga kita. Ya, sampai hari ini, ya. Dan ayat-ayat yang seperti inilah yang kadang-kadang ditakuti atau disalahpahami oleh para musuh-musuh Islam yang memang intinya ya dia tidak suka kalau kaum muslimin itu ada peperangan dengan mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang damai, gitu ya. Memang betul Islam itu agama yang damai. Salah satu bentuk perdamaiannya itu dia menegakkan perdamaian itu dengan peperangan. Loh, menegakkan perdamaian kok dengan peperangan itu gimana? Ya memang seperti itu. Kalau ada orang yang tidak mau damai, ya sudah kita emang jalannya perang. Ya. Nah itulah watifillah. Ya. Saat itu yang gugur sebagian kaum muslimin juga ada, gitu ya. Yang gugur di kalangan kaum orang-orang kafir Quraisy juga cukup banyak sekali. Ya, dalam perang Badar tersebut itu. Nah, perang Badar ini memberikan pengalaman karena perang Badar itu Rasulullah tidak memobilisir seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi tidak seluruh kaum muslimin itu ikut dalam perang Badar karena memang Rasulullah tidak memobilisir. Ya. Hanya beberapa pasukan sedikit saja ya sekitar 300-an tadi mungkin ya, untuk mencegat pasukan-pasukan awalnya pasukan-pasukan dagang Abu Sufyan. Ya, tapi ya karena Allah tadi ya, karena kehendak Allah ingin menghadapkan kaum muslimin itu loh. Ya akan dihadapkan kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, kadang-kadang kita juga begitu ya, Khatifillah. Dalam kondisi kita nggak siap, namanya kita disuruh pidato. Dalam kondisi kita nggak siap, kita disuruh harus berkelahi dengan orang-orang kafir, ya orang-orang yang mengingkari seluruh keputusan-keputusan Allah. Zaman ini juga semacam itu. Ya, orang tuh yang mengingkari kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah itu luar biasa. Ya, biar luar biasa caranya, luar biasa intriknya dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita itu dari sisi teori kita lemah. Perangkat-perangkat kita lemah. Mereka itu lebih maju. Tapi kalau Allah ingin ya agar kaum muslimin itu ya agar nilai-nilai Islam itu ya agar kepentingan-kepentingan kaum muslimin itu bisa unggul, ya salah satunya yang menghadapkan peperangan baik kaum muslimin siap atau tidak siap. Walaupun secara umum perang itu harus kita mempersiapkan diri, tetapi kalau memang tidak siap tapi Allah ingin menghadapkan, ya itulah sebetulnya takdir Allah yang dialami oleh kaum muslimin saat perang Badar yang lalu. Nah, alhamdulillah, inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini, bahwa kita ini baru sampai di sini saja untuk menengok, untuk meninjau, untuk mengambil pelajaran dari perang Badar itu. Ya, pada kesempatan lain kita akan teruskan pembahasan perang Badar karena memang perang Badar ini banyak peristiwa, karena itu merupakan perang yang pertama kali dialami oleh kaum muslimin, ya, sehingga banyak hal ya yang sekaligus itu menjadi pelajaran buat kaum muslimin, ya, termasuk ketika mendapatkan bagian perang, rampasan perang itu bagaimana baginya dan seterusnya. Nah, itu akan terjadi ya dalam perang Badar itu. Nah, itulah yang menarik, makanya kita jangan abaikan bahwa di dalam Islam pun ada peperangan. Dan hakikatnya setiap orang hidup ya yang ingin dia hidup damai, ya seperti Amerika mamanya, dia mesti menggunakan peperangan, salah satu di antaranya. Ya.
Kalau orang ingin hidup damai kok tanpa peperangan itu nggak bisa kadang-kadang. Ya, nggak bisa. Nah inilah yang kadang-kadang sebagian umat itu tidak begitu sepakat adanya peperangan. Jadi dia berusaha agar dalam tarikh, dalam sejarah Islam, peperangan-peperangan dalam Islam itu dihilangkan. Ini kan tidak benar kalau begitu. Ya, mau nyatanya memang ada, dan peperangan itu membawa nilai-nilai yang luar biasa bagi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ke depan. Ya, ke depan itu. Nah itulah akhwatullah ya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kekuatan, bimbingan agar kita bisa memahami dengan benar, ya kita proporsional, gitu ya. Kaum muslimin kalau memang harus perang ya perang, kalau memang harus senyum ya senyum, jangan dibalik. Mestinya harus senyum malah minta perang, ya mestinya harus perang malah minta senyum-senyum saja. Nah itu yang nggak benar kalau memang semacam itu, ya. Ya kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah mudah-mudahan Allah memberikan kita itu salah satu pemahaman yang tepat, ya sehingga kita ini bisa membawa ajaran ini dengan benar. Saya rasa itu, dan bila taqwa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.